pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami Majelis GKJ Jemaat Bondowoso mengucapkan selamat beribadah dan selamat berbakti dalam minggu ketiga, Minggu Advent yang ketiga, yang kita laksanakan secara virtual untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun informasi yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini adalah, yang pertama, pada tanggal 15 Desember, nanti Mbak Stase Hanania akan tiba di Bondowoso. Dan yang kedua, penutupan ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Desember pukul 18. Dan yang terakhir, untuk ibadah minggu pada tanggal 20 Desember, kita tetap pada ibadah online atau melalui daring. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk mengawal ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 109, bait yang pertama, Hai Mari Berhimpun. Saudara-saudara, warga jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati berkat-Nya. Mari bersama-sama kita memasuki waktu teduh. Kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, menyatukan batin seraya mengakui bahwa Tuhanlah sumber harapan dan kehidupan yang terus memberikan sukacita sejak awal permulaan dunia sampai akhirnya. Dalam namanya lah ibadah Minggu Advent yang ketiga ini kita lakukan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa Advent adalah masa menanti dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Maka pertanyaan yang selalu harus kita ajukan dalam diri kita adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh menyambutnya, persiapkan diri akan kedatangannya dengan keutuhan hidup lewat laku yang kita lakukan. Tengah-tengah ibadah minggu yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, mari kita mohon Tuhan berkenan untuk melayakkan kita dengan kita menyesali segala pelanggaran kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa, seraya mohon kekuatan supaya kita dimampukan untuk melakukan sabdanya yang akan kita dengarkan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan pemilik kehidupan yang tidak pernah meninggalkan setiap miliknya hari lalu, hari ini, dan kami yakini di hari-hari ke depan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang dalam segala keterbatasan ingin menghayati kasih-Mu yang tak terbatas. Peliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sekalipun
pandemi masih harus kami hadapi. Perjuangan hidup masih harus kami tempuh. Sekalipun ada banyak hal yang tidak ideal kami hadapi. Tapi di tengah-tengah itu tak pernah kami melihat dan merasakan kasih-Mu berhenti. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Dan di tengah-tengah rasa syukur itu kami menghayati bahwa tidak setiap laku hidup yang kami jalani sungguh-sungguh menampakkan kehadiran-Mu. Tidak sungguh-sungguh melalui pikiran aku dan perasaan kami menghadirkan Engkau yang penuh dengan damai dan cinta kasih dalam kehidupan. Nah itu kami mohon ampun kalau kami sebagai pribadi, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai jemaat, di tengah-tengah menjalani hidup ini seringkali lakukan yang tidak berkenan di hadapan. Ampuni kami, layakkan kami untuk menerima berkat. Di tengah-tengah kesadaran bahwa kami terbatas, kami mohon kekuatan Tuhan melalui sabda suci yang akan kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus mampukan kami agar kami mampu menghayati, melakukan dalam hidup sehari-hari. Kami serahkan setiap kami yang saat ini bersama-sama menyatukan batin sekalipun terpisah oleh jarak. Sampai kami sampai akhir ibadah nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita pada saat ini akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Injil Yohanes 1 ayat 6 hingga 8. Dilanjutkan ayat yang ke-19 hingga ke-28. Kami ulangi, Injil Yohanes 1, ayat 6 hingga 8. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-19 hingga ke-28. Yang demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya."
Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikian sabdanya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, kemudian melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam ruang virtual ini. Semoga kita ada dalam keadaan sehat. Ini adalah Minggu Advent yang ketiga, menandakan bahwa semakin dekatnya perayaan akan kedatangan Mesias. Kita semua diajak untuk terus bersiap menantikan Dia dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sikap seperti apa yang kira-kira perlu untuk kita bangun dalam masa menanti kedatangannya ini? Hari ini, Yohanes mengajak kita kembali untuk belajar memiliki sebuah sikap rendahan hati. Sikap rendah hati. Seringkali mungkin sikap ini sulit untuk kita bangun sebagai manusia di tengah kecenderungan kita yang gampang mengunggung. Merasa bahwa kita ini paling penting. Merasa bahwa apa yang kita lakukan ini punya makna yang besar. Satu prestasi atau satu pujian saja seringkali membuat kita ini merasa menjadi segalanya. Wah, gak ono aku. Tapi sebaliknya ketika ada kegagalan, bahkan ada penolakan, orang kan merasa runtuhlah dunia. Oleh karena itu, mengapa rendah hati itu menjadi bagian yang mungkin tidak mudah untuk kita perjuangkan. Nah, hari ini saudara-saudara, Yohanes mengajari kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Pertama-tama, orang rendah hati itu akan mampu untuk mengenali dirinya. Aku itu sopo saja. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh beberapa imam dan orang Lewi, dalam bacaan kita di situ ditulis dengan jelas bahwa dia mengaku dan tidak berdusta. Yohanes dengan jujur mengatakan bahwa ia bukan Mesias, ia bukan Elia, ia juga bukan Nabi yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, situasi pada waktu itu, tengah umat Yahudi yang begitu merindukan kedatangan Mesias, yang dianggap sebagai sang pembebas, sang juru selamat. Minggu yang lalu, hampir 400 tahun, umat Yahudi merindukan kehadiran sang Nabi. Maka seandainya Yohanes itu ingin populer, dia ingin terkenal, dia bisa saja menjawab, ya, Mesias, dia Elia, Nabi yang datang. Yohanes punya kesempatan untuk menampilkan diri menjadi sosok Mesias. Mungkin, pada waktu itu, bacaan minggu lalu telah terjadi arak-arak orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem menyambut Yohanes Pembaptis. Semua pasti percaya. Seandainya Yohanes menggunakan kesempatan menjawab pertanyaan itu dengan baik. Namun itu tidak dilakukan oleh Yohanes.
Tidak ada niatan diri untuk menjadi arogan, untuk menonjolkan diri. Ketika orang bertanya, siapa engkau? Justru di sanalah Yohanes mengungkapkan pengenalan dirinya, menceritakan dirinya. Aku adalah orang yang disebut oleh Nabi Yesaya. Orang yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan baginya. Tapi aku bukan dia. Aku bukan segalanya. Aku bukan fokus utamanya. Yohanes mengenal siapa dirinya. Ini hamba, bukan Tuhan. Aku ini kecil yang sedang mempersiapkan dan mewartakan Dia yang besar. Dia yang hadir dalam hidup manusia membawa cinta, damai, dan sukacita. Jadi kalau saat ini aku hadirku ini dalam rangka menampakkan hadirnya. Semua aku lakukan untuk Dia. Supaya setiap orang yang berjumpa denganku itu siap untuk berjumpa dengan Sang Mesias itu sendiri. Kenalan diri ini saudara-saudara yang membawa Yohanes menjadi pribadi yang rendah hati, yang tulus. Seorang hamba yang tahu siapa saya, apa tugas saya, dan untuk apa saya ini ada. Nah, bukankah seharusnya hal yang demikian ini juga yang kita perjuangkan terus dalam menanti Sang Kristus? Maka menghayati dan mengisi Minggu Advent yang adalah ajak untuk terus rendah hati. Fokus kita dari awal ini. Kita ini hamba. Kita ini hamba bukan suatu status yang memalukan, yang rendah, tapi kita ini hambanya Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya membanggakan. Kita dipilih ini bukan karena kita bisa, apalagi karena ada hal yang luar biasa. Namun semata-mata karena Tuhan ini sungguh cinta kepada kita. Dia datang ke dunia memberikan cintanya untuk keselamatan kita. Seorang abdi akan tahu betul siapa dirinya, bagaimana posisinya. Kenapa saya melakukan ini dan itu. Karena itu saudara-saudara, ini seorang hamba yang kemudian diberi kesempatan untuk terlibat dalam karya Tuhan, karya pelayanan bagi siapapun. Kita diberi kesempatan untuk terlibat di tengah-tengah pelayanan gerejawi, jadi aktivis gereja, pelayan gereja, di Poknatua, panitia misalnya. Semua itu sebenarnya menunjukkan Dewi kita tetap baik hamba. Orientasi utamanya bukan diri sendiri, bukan pujian dan pengakuan bahwa iki lo ono aku. Semua ini ada karena saya ada di situ, karena Kristus. Sehingga kalau ada hal-hal yang menurut ukuran manusia itu sebuah prestasi, misalnya sebuah kesuksesan, itu tidak akan membuat orang menjadi tinggi hati. Dan semua ini bukan untuk kita, ini untuk Dia. Dan kepadanya kita mengabdi. Bahkan mungkin sebaliknya, jika pelayanan yang kita lakukan sudah dalam bentuk ketulusan, tapi itu jauh dari ideal, dan tidak seperti harapan, itu pun tidak akan membuat kita itu mundur, mutung, menengok. Karena selalu yakin bahwa tersedia cinta Tuhan yang besar. Jadi saudara-saudara, jika Natal itu semakin dekat, tahun segera berganti, sementara pandemi ini terus terjadi, tantangan masih harus membuat kita terus berjuang. Maka kita ini perlu yakin bahwa yang abdi hamba ini dikanteni oleh Sang Tuhan, kita disertai oleh Sang Tuhan. Makanya kita diajak untuk menghayati Minggu Advent yang kedua ini, mari tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Bahwa apa yang kita lakukan, persiapan kita ini bukan untuk diri kita, tapi untuk Dia yang dapat menyapa dunia dengan cintanya. Sehingga dimanapun sekarang Tuhan menempatkan kita, mari
kita terus menjadi pribadi menantikan Tuhan dengan rendah hati dan tetap melakukan kebaikan dengan terus bagaimana Yohanes mengajari kita. Tuhan yang telah lahir ke dunia dengan cerita, Tuhan terus akan bersama dengan setiap orang yang menjalani hidup dengan setia, rendah hati, dan juga penuh cinta. Amin. Bersama-sama mengendalikan firman Tuhan ini, kita memasuki waktu hening. Kini saatnya kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara tetap dalam posisi duduk dengan tangan kanan diletakkan di dada kiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimanapun juga keadaan kita. Karena itu mari mensyukuri setiap berkat Tuhan itu melalui segala hal yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Karena itu mari bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 99 bait yang pertama, Kita Surga Bergema. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur yang dalam kami naikkan di hadapan Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang terus kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengajak kami untuk terus bertumbuh dalam kerendahan hati,
sebagaimana Yohanes Pembaptis, mampu dimanapun kami ada, kami sadar bahwa kami adalah hamba yang kecil untuk mewartakan Engkau yang besar. Sehingga dimanapun kami ada, setiap pikiran kami, perkataan dan buah laku kami mencerminkan kehadiran dan kehendak Kristus. Inilah kami warga jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama menyatukan batin beribadah kepada Tuhan, saling menguatkan. Kiranya ibadah minggu ini terus menjadi kekuatan baru, energi yang besar bagi kami melanjutkan hidup dan harapan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami di tengah-tengah perjalanan hidup yang tidak mudah. Beri kami kekuatan, sebagaimana Engkau yang terus berkarya, kami pun terus berjuang dengan kekuatan dan daripada-Mu. Berkati setiap pergumulan saat-Mu, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam pemulihan kesehatan, kasih-Mu membersamai, menopang dan terus memelihara. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang saat ini merasakan pemulihan dari Tuhan dan terus jalani pemulihan, terus dan senantiasa menolong. Dan kami mengingat anak-anak-Mu, Endah, Wagrin, Ibu Ika, anak Adel Amel, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak mampu kami sebut, dan berkatlah agar semangat untuk terus berpulih senantiasa ada. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, dan memberikan berkat kesehatan dan perlindungan, menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan. Berkatilah mereka dalam belajarnya secara khusus di masa-masa akhir semester ini, hanya mereka terus memiliki semangat untuk tumbuh dalam segala hal yang baik, termasuk pengetahuan dan karakter. Tapi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka belajar. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahnya usia pada pekan ini. Berdoa untuk saudari Ayu Talia Anggraini, Ibu Gita Natalia, Ibu Kristila Satria Puji Kurniawan Wibowo, Ibu Indrayani Yogilasa Libertisia, dan berkatilah agar sesuatu saudara-saudara kami ini terus bertumbuh dan mereka menjadi berkat dalam hidup. Kami menyerahkan GKJ Jemaat Bondowoso dalam bertumbuh melayani pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati segala persiapan Natal, kiranya sekalipun kami merayakannya di rumah, kami tidak pernah kehilangan sukacita merayakan kehadiran. Kami berdoa untuk panitia renovasi gedung gereja dan juga memberkati agar proses yang sudah dirancang senantiasa menemui kelancaran karena Tuhan yang berkarya. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan dan kami ungkap rasa syukur kami hanya berkenan di hadapan-Mu dan layak dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kasih-Mu membersamai, menopang, memelihara bangsa ini. Para pemimpin bangsa juga dikaruniai hikmat agar dalam menata layani kehidupan berbangsa senantiasa surut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk perjalanan Gereja Kristen Jayawetan sampai di usia 89 tahun. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi kepala gereja kami dan kiranya pemeliharaan terus ada sehingga kita juga mampu menjadi mitra Tuhan di dunia, secara khusus di Jawa Timur ini. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan kami ingin menaikkan doa secara khusus kepada-Mu untuk setiap orang yang sedang berjuang, tenaga medis yang berjuang menangani terus ini, menghindarkan mereka dari hal-hal yang buruk, melindungi mereka juga keluarganya. Memberkati kami semua, kami tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kami, tapi kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar kami dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dan kami memohon kiranya pandemi ini segera berakhir, sehingga kehidupan persekutuan kami senantiasa tumbuh dan lebih baik. Saya akan mengakhiri ibadah ini, mohon ampun untuk segala kekurangan kami, kiranya setiap langkah kami menghantar Engkau sehingga kami bertemu dengan sukacita dan damai. Ampunilah segala keterbatasan yang kami lakukan dalam ibadah ini, berkatilah setiap pribadi dan setiap keluarga yang saat ini membangun ibadah bersama-sama.
Inilah doa syukur permohonan kami. Di dalam nama Sang Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu Advent yang ketiga ini. Mari terus bersukacita menantikan kedatangan Kristus yang kita rayakan dalam Natal yang semakin dekat, seraya menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua yang tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Mari mengakhiri ibadah kita ini, kita ungkapkan pujian Jemaat 145 bait yang pertama. Mari tuturkan kembali. Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita undur dari ibadah ini, dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang mengalir dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memelihara, menopang, menyertai kehidupan saudara-saudara, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, jadi pribadi yang setia dan rendah hati, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 400. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat menyambut Advent yang kedua. Live YouTube mungkin bisa dimatikan dan kita bisa saling menyapa Bapak Ibu jikalau